Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Teknisi Auto Sell. Oke teman-teman, ini ada Vivo Y65 ya, Vivo Y65 atau 66 atau Vivo P5 Lite sama ya, yang mana ini kasusnya tidak bisa mengecas ya teman-teman. Ini kata konsumennya ini sudah pernah ganti fleksibel cas tapi tidak bisa juga ya. Oke teman-teman, ini kita pastikan dulu tuh ya, kabel chargernya ya tercok dengan baik ya. Tuh casnya sudah kita cokkan ya, nampak ya teman-teman, ini kabel casnya, dan kita akan buktikan apakah HP ini betul-betul tidak mengecas ya. Oke, ini HP Vivo Y66 ya, atau sama dengan juga Vivo Y65 atau P5 Lite sama untuk kabel casnya ya. Untuk fleksibel cas dia menggunakan fleksibel cas. Oke, ini ya sudah saya cokkan dan tidak ada respon ya teman-teman, tidak ada tanda-tanda arus yang masuk ya ini. Oke, ini langsung saja nih kita lihat belakangnya sudah saya copot ya sebelumnya teman-teman. Jadi langsung saja kita copot konektor baterainya ini, dan kita akan bongkar ini fleksibel casnya ya. Kita buka dulu bautnya teman-teman, kita buka dulu bautnya ini satu persatu. Oke, untuk HP Vivo P5 Lite atau Y65 dan Y66 ya teman-teman, ini sering sekali permasalahannya di fleksibel cas ini yang tidak mengecas ya, walaupun sudah diganti yang baru. Ini sepertinya masih baru ya, sepertinya sudah diganti yang baru ya, masih baru dan kilat ya teman-teman. Ini ya, ini untuk solusinya langsung saja. Ini sebelumnya sudah saya cek ya, jalurnya terputus ini teman-teman ya. Jadi untuk langkah selanjutnya agar berhasil kita untuk menyelesaikannya, ini akan kita jumper saja ya jalur yang ya kapasitor yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Jadi kalau Anda menemui kasus seperti ini ya, ini kapasitor sebelah kanan ini akan kita jumper ya, ini sebelah kanan ya, kaki sebelah kanan ke atas ya, di kaki atas soket casnya ya, soket fleksibel casnya di sebelah paling kanan ya. Oke ya teman-teman, ini langsung saja kita akan lakukan penjamperan ya, penjamperan arus ya. Langsung saja ini untuk jalur positifnya akan kita sambung langsung ya, agar connect ke mesin ya teman-teman. Jadi ini jalurnya dari kapasitor yang sebelah kanan ya teman-teman, jalur positifnya. Ini kita akan satukan dulu ya kabel jumpernya ke kaki kapasitornya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita akan lakukan penyolderan ya dan penjamperan di kaki kapasitor sebelah kanan ya. Ini seperti ini teman-teman, sudah saya jumper dan sudah saya solder ya. Ini ya, jadi kita perjelas lagi. Ini ya, nampak ya teman-teman di kaki kapasitor sebelah kanan ya, dan akan kita hubungkan ke sini ya, ke yang paling kanan, titik paling kanan ya, nomor 3 ya. Oke, langsung saja ini teman-teman, saya akan solder di kaki nomor 3 sebelah kanan ya, paling sebelah kanan. Oke, sudah lengket. Oke teman-teman, kalau sudah menyatu begini, oke langsung saja ini ya, nampak ya di kaki nomor 3 sebelah kanan ke kapasitor yang bawah sebelah kanan juga ya teman-teman. Oke, Anda langsung saja kalau ada masalah cas yang tidak mengecas begini, langsung saja buat seperti ini ya teman-teman, dijamin berhasil.
Oke, ini langsung saja kita lengketkan kembali untuk fleksibelnya ke mesin ya. Akan kita coba tes apakah berhasil. Dan di sini saya tidak konektor baterainya belum saya lengketkan ya. Saya hanya mencoba saja dulu apakah arusnya sudah masuk. Ya, kita cok nih teman-teman ya dengan kabel cas yang tadi. Oke, kita lihat reaksinya. Oke ya teman-teman, berhasil ya. Sudah ada reaksinya ya, dan sudah hidup ya, dan dia restart hidup mati karena baterainya belum terpasang ya. Ini ya, soket baterainya sudah saya pasang ini teman-teman. Dan saya beritakan sekali lagi, ini jalurnya ya. Jalurnya ini kapasitor sebelah kanan ya, kaki sebelah kanan yang di tengah ini ya. Dan kita hubungkan ya, kita buka dulu ya, kita buka kembali. Kita hubungkan di kaki nomor 3 sebelah kanan ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, mudah sekali. Oke, kalau sudah kita tutup kembali ya, kita lengketkan kembali fleksibel casnya, dan pastikan ini tadi belum saya pasang makanya restart hidup mati. Ini saya pastikan sudah saya pasang konektor baterainya ya. Ya, baterainya sudah saya lengketkan ke mesin. Oke, akan kita tes kembali ya teman-teman, semoga berhasil dan tidak ada masalah. Oke, kita akan buktikan ya, kita cas ini kan tadi kabelnya yang masih terhubung ke listrik. Oke, kita lihat reaksinya dan berhasil ya teman-teman. Kita lihat apakah ada lambang baterai, dan ternyata ada ya, berhasil, berarti handphonenya ngecas dan 100% kasusnya selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.